Rapat tidak berguna. Masih aja membahas pembagian tanah berulang kali yang sudah jelas dari zaman raja sebelumnya sudah ditentukan. Ayah tidak berguna. Hei, aku tahu kita memang pura-pura menikah. Ya, tapi setidaknya tolong, kalau mau pura-pura, kamu harus lebih menunjukkan kasih sayang. Kamu tahu kan, tembok kerajaan memiliki telinga di mana-mana. Kau ini memang putri kerajaan yang, sedikit bodoh mungkin. Maksudku bukan telinga sungguhan. Putri kerajaan yang sangat amat pintar. Itu hanya metafora. Ras manusia memang tidak pernah belajar. Aku tahu kerajaanku punya sihir, tapi itu hanya namanya. Sihir sudah mati dan dilarang sekitar beberapa tahun yang lalu. Ya, sudah tidak ada lagi sihir. Hukum yang ditetapkan raja sebelumnya melarang hal itu. Kalaupun ada yang benar-benar menggunakan sihir atau apapun itu, ya, tentu penyihir itu akan dipenggal karena menggunakan sihir. Ya, intinya, kalau benar-benar ada yang mendengar soal kita yang tidak bercumbu dengan penuh nafsu di dalam ruangan ini, ya, sasaran utamanya bukan ke kita, tapi ke penyihir itu. Tetapi kalau ternyata yang mendengar hal itu bukan penyihir, aku tidak akan tahu aku harus apa lagi selain mencumbu bibir indahmu itu di depan semua orang untuk membuktikan kalau aku mencintaimu. Ya, aku tahu kau hanya ingin mencari teman masa kecilmu yang tampan dan dia pasti sudah berjanji akan menikahimu ya. Sangat romantis, sangat amat indah seperti kisah-kisah di buku cerita. Tapi sayangnya kau tidak bisa mengatur penulis cerita karena kau hanya mengikuti skenario yang telah dibuat kerajaan dan bukan pria atau pangeran masa kecilmu itu. Pengorbanan harus dilakukan. Diam. Jangan bicara apapun. Ada orang yang berjalan di balik pintu. Berperilaku normal lah seperti orang yang sedang jatuh cinta. Rasakan hangat tubuhku. Detak jantungku dan mengalirlah seperti orang yang tidak pernah menemukan cinta. Tidak pernah menemukan pria yang diinginkannya dan sekarang kamu menemukan pria itu di depan matamu. Dan terimalah bibirku. Sebentar lagi, orang itu sedikit lagi akan sampai di depan kamar. Maaf, sedang sibuk. Jangan menggangguku yang sedang mencumbu istriku yang cantik ini sekarang. Lagi pula ini sudah malam. Tolong pergi dan biarkan saya beristirahat untuk malam ini. Lalu kita lanjutkan semua diskusi yang masih bisa kita bicarakan besok. Ya, dia sudah pergi. Hei, maafkan aku. Telingaku cukup sensitif karena aku adalah ras elf. Seperti yang kau tahu, aku punya telinga yang panjang dan memang itu kegunaannya di saat-saat genting seperti ini. Kalau tidak, tanpa telinga ini, kita harus berpura-pura bermesraan setiap hari tanpa kejelasan dan ketenangan sedikit pun. Seharusnya kau bersyukur dan berterima kasih akan telinga ini. Aku hanya takut orang yang mendatangi tempat ini adalah orang yang tidak beretika yang akan langsung membuka pintu ini. Tidak ada yang tahu mereka akan berbuat apa, melihat apa, mendengar apa.
dan merasakan apa di balik pintu ini. Tuan Putri. Hal itu diperlukan sebagai percikan yang membuat gosip menyebar ke kerajaan bahwa aku sangat mencintaimu sampai tidak tahu malu ke orang-orang. Pikirkan dan bayangkan ini. Wah, pangeran berani mencium-cium istrinya di balik pintu kamar yang sangat amat tipis ini. Dan di saat pangeran sedang bercumbu mesra dengan istrinya, ada seorang pelayan kerajaan datang dan ingin memintaku atau meminta pangeran datang ke rapat yang tidak penting lagi. Dan jangan tanya aku tahu dari mana. Aku bukan pangeran yang baru mengurus kerajaan dengan telinga manusia sepertimu. Aku adalah ras elf yang dilatih untuk meneruskan kerajaan, dan aku tidak akan membiarkan manusia lemah sepertimu menghalangi tujuanku. Ya, meskipun saat ini sudah tidak memiliki keinginan untuk meneruskan kerajaan ini, karena aku sudah tahu betapa busuknya, betapa hinanya sistem kerajaan ini. Ya, tapi mungkin suatu saat nanti aku juga akan tetap diminta untuk meneruskan kerajaan ini. Itu pun kalau masih bertahan. Tuan Putri, dengar. Di sini kita hanya dijadikan bahan negosiasi dari kedua kerajaan tempat kita berasal. Semua ini tidak hanya berjalan sesuai dengan rencana masing-masing kerajaan, dan juga tidak hanya berjalan sesuai rencanamu mungkin mencari pangeran kecil itu. Semua ini tidak bisa dijalankan dengan bersih, sepenuhnya bersih. Kita perlu meyakinkan mereka kalau kita benar-benar saling jatuh cinta. Kau punya alasan sendiri untuk menerima permintaan perjodohan, dan inilah yang harus kau tanggung sebelum kau bertemu pangeran yang kau inginkan. Oh, dan juga pemberitahuan sedikit untuk Tuan Putri. Dunia memang kejam. Hadapilah. Ciuman itu tidak ada apa-apanya dibandingkan aku membuka pakaianmu dan berpura-pura kita sedang berbuat sesuatu. Dan tenang, kau tidak perlu memegang tubuhmu seperti itu. Aku tidak akan sejauh itu. Aku tidak ingin mengotori mataku dan tanganku dengan pemandangan menjijikan dan perbuatan kotor itu. Jadi tolong singkirkan fantasi liarmu segera sebelum kepalamu yang aku benturkan ke dinding. Ingat kenapa kita dijodohkan? Ya, perdamaian antar kedua kerajaan. Kita berdua yang ditumbalkan oleh ayah tercinta kita masing-masing hanya untuk kemajuan dan juga perdamaian dan kemakmuran kerajaan mereka. Dengan sistem yang mereka punya sekarang, jelas kedua kerajaan hanya akan mengalami kemunduran. Karena beberapa hal yang dijanjikan ini diberikan dengan dalam tanda kutip sangat amat ikhlas. Sejauh ini tidak ada harapan kalau pernikahan kita berdua membuahkan sesuatu yang berarti bagi kedua kerajaan. Aku hanya mencurigai kalau sebenarnya semua ini adalah akal-akalan dari kedua penasihat kerajaan yang punya sedikit niat buruk terhadap masing-masing raja. Ya, begini, sederhananya, aku pernah tidak sengaja mendengar pembicaraan antara kedua penasihat kerajaan yang membicarakan soal kedua kerajaan yang sedang melemahkan penjagaan. Ya, kau punya hak. Ya, betul. Kau punya hak untuk itu. Aku paham.
Kau pasti merasa, oh ya, mereka menjualku. Aku sudah tidak akan peduli dengan orang-orang itu. Ya, aku paham. Maaf kalau aku terlalu memaksakanmu untuk membuat tampilan yang romantis di depan orang-orang. Maaf. Tapi memang itu yang dibutuhkan. Hanya berpura-pura hingga semua perjanjian ini mencapai puncaknya dan kedua kerajaan berperang lagi. Aku senang kau bertanya. Tuan putri yang manis dan cantik dan sedikit kurang pintar dan kurang ajar, mungkin dunia ini terlalu baik untukmu, hingga kau melupakan ada yang namanya pengkhianatan. Mereka tidak akan segan untuk saling mengkhianati perjanjian dan moral yang mereka punya kalau mereka punya celah. Dan ya, karena ibuku yang merupakan ras elf dan ayahku manusia, kita tahu siapa yang akan sedikit berkelakuan bodoh. Ya, manusia. Kedua manusia yang memimpin kedua kerajaan punya sedikit celah untuk melakukan pengkhianatan satu sama lain. Kita hanya perlu menunggu pengkhianatan itu terjadi, dan di saat peperangan itu terjadi, kita bisa lari dari kerajaan ini dan melepas semua kehidupan kerajaan. Dan kita bebas. Karena aku pintar dan kau tidak. Hei. Aku tahu bantal kerajaanku memang lembut. Iya. Kualitas bantal kerajaan di sini tidak diragukan sedikit pun. Dan paling murah, paling lembut, luar biasa bahannya. Tapi kalau kau melemparkannya dengan tenagamu yang sangat kuat bagi seorang wanita, jelas aku bisa ditemukan tergeletak penuh darah dan para penjaga kerajaan langsung menemukanku. Ya, maaf, aku bercanda. Baik, ya, aku tarik kata-kataku. Ya, kau cukup pintar, tapi ya, di bawahku sedikit mungkin. Ya, sedikit. Seukuran tubuh naga. Ya, begini. Aku mengetahui semua ini karena aku mendengarkan rapat yang mereka lakukan secara langsung dari kedua belah pihak dari 1 bulan belakangan ini, dan terlihat jelas kalau ayahmu dan ayahku masih memiliki idealisme yang tidak bisa disatukan bahkan sampai hari ini. Perang tentu bukan sesuatu yang mereka akan hindari kalau mereka merasa itu diperlukan lagi. Lalu saat perang, kita bisa pergi berkelana ke kota sebelah. Tuan putri, tuan putri, tuan putri, tuan putri, tuan putri. Aku tahu kau bodoh, ya. Tapi aku tidak berpikir kalau kau meremehkanku yang pintar, cerdas, bermartabat, dan cerdas ini. Begini, Tuan Putri. Pangeran masa kecilmu itu ada di kota itu, dan menurut buku yang kuteliti, dia adalah pengelana yang datang dari kota ke kota. Dan kebetulan aku mendengar dari percakapan para pengelana yang datang ke kota. Pengelana itu sedang tinggal di kota itu sekitar 2 bulan. Dan kalau dugaanku tepat, pangeran masa kecilmu itu belum memiliki pasangan. Jadi, Tuan Putri, kau bisa menemuinya dan langsung menyerang bibirnya atau apapun yang ingin kau lakukan padanya. Aku. Ya, kalau kau bertanya begitu, sejujurnya aku belum punya rencana. Namun untuk sekarang, aku akan pergi berkelana. Aku muak dengan kerajaan ini. Pemerintah kerajaan yang penuh keserakahan dengan sistem korupsi
monopoli perdagangan, dan lain sebagainya, ditambah dengan rakyat yang sama jahatnya dengan pemerintahnya, membuatku ingin pergi dan mencari jati diriku sendiri di luar sana. Aku juga mau belajar lebih banyak sihir lagi di luar sana. Lebih baik aku hidup bebas sebagai rakyat biasa tanpa kata pangeran di dalam namaku. Ya, sebagai manusia yang tidak lebih pintar daripada aku, kalau kau masih belum mengerti, aku akan menjelaskan menggunakan bahasa bayi besok pagi. Sekarang aku butuh tidur terlebih dahulu untuk menghadapi rapat kerajaan yang isinya hanya perebutan wilayah atau apapun yang kurang penting untuk menghabiskan dana yang diberikan rakyat. Selamat malam. Hei, astaga. Apa sih? Tolong jangan sentuh aku tiba-tiba. Ya, aku tidak pernah memperbolehkanmu menyentuhku sama sekali. Selama kita menikah, bahkan di malam pertama kita hanya membuat suara-suara aneh hanya untuk mengelabui orang-orang kerajaan. Dasar manusia. Selalu tidak tahu batasan yang diberikan. Ya, sama-sama. Jangan dipikir aku melakukan ini hanya untuk membantumu ya. Ingat, semua ini hanya skenario kerajaan dan skenario yang kita buat. Tidak ada perasaan yang terlibat di dalam sini. Mengerti? Aku tidak akan pernah jatuh ke dalam skenario bodoh ini. Ya, aku tidak akan pernah. Lagi pula semua skenario ini akan berakhir ketika kerajaan kita berperang. Dan ya, selamat malam dan mimpi indah. Apa? Muka merah apa? Enggak ada yang mukanya merah. Kepanasan. Panas di sini. Udah, tidur. Tidur gak? Tidur. Aku bilang tidur. Sebagai suami, aku berhak untuk memerintahkanmu, istriku, tidur. Selamat malam. Hei, kalau tidur jangan tidak menggunakan selimut. Sekarang kan musim dingin. Menggigil. Hei, bangun. Hei, Tuan Putri. Hei, kalau emang nggak kuat cuaca dingin, bilang. Jangan cuma diem-diem aja. Repotin kan jadinya. Udah mendingan. Bentar, aku kasih sihir penghangat. Dan perapian. Enggak. Enggak, aku enggak apa-apa. Ini aku cuma agak lemes. Soalnya agak jarang pakai sihir. Ya, kan kamu tahu sendiri kalau pakai sihir di kerajaan ini bisa dieksekusi. Jadi aku jarang melatihnya. Dan sepertinya manaku cukup tipis. Ya, kalaupun aku dihukum karena menggunakan sihir yang baru saja menyembuhkanmu, aku rela. Aku tidak mau ada orang yang aku sayangi harus meninggal begitu saja karena aku tidak cepat-cepat bertindak. Enggak, tidak. Kau salah dengar. Ya, makanya bersihkan kupingmu berkala. Ya, bersihkan telingamu berkala. Ya, aku bilang aku tidak mau orang yang aku sayang untuk menjadi pion dalam kebebasan kerajaan ini harus meninggal begitu saja karena aku tidak cepat-cepat bertindak. Itu maksudku. Oke? Harusnya aku tidak perlu mengulang hal ini. Hanya karena kau memiliki
telinga yang sangat amat kecil itu, kau tidak bisa mendengar dengan baik. Kau tahu kan, kalau kau meninggal, aku harus siap untuk mencari cara lain untuk bisa mencapai rencanaku keluar dari kerajaan ini. Ya, begitu. Betul sekali. Udah, nggak perlu ditanya-tanya lagi, nggak perlu diungkit-ungkit lagi apapun itu. Lebih baik kau tidur karena kau sudah sembuh. Ya, karena kau sudah tidak menggigil, tapi masih sakit. Ya, udah sudah sembuh sebelumnya. Tapi masih sakit. Sakit sekali. Ya. Sihirku memang menyembuhkan, tapi itu hanya sementara. Jadi kau harus membiarkan tubuhmu menyembuhkan semua itu sendiri dengan cara beristirahat. Terutama untuk tubuh manusia, kau tergolong lemah. Ya, makanya pas kecil tuh dikasih makanan, dikasih tanaman yang memberi manfaat baik buat tubuh, dimakan, jangan dibuang-buang. Iya, aku tahu aja. Ya pokoknya nggak tahu aja lah. Ya, nggak penting tahu dari mana. Ya, aku juga lupa. Aku lupa semuanya. Ya udah lama aku tahu itu dari. Ya itu nggak penting. Ya, ngapain juga nanyain beginian sih? Hah? Udah tidur. Ya, udah malam. Orang sakit itu butuh istirahat yang cukup, benar dan efektif. Tenaga yang kamu pakai buat ngomong itu harusnya dipakai buat tubuh kamu sembuhin diri kamu sendiri, ya. Pilih diem atau aku kasih sihir gatal-gatal yang tidak bisa kau garuk sama sekali sekarang juga. Malah ngeledek lagi. Dasar Tuan Putri nakal. Berkelana. Iya, masih sama. Berkelana. Tapi entah kenapa ada rasa yang lain selama 1 bulan ini. Dan tolong jangan ditanyakan kenapa. Aku hanya akan membicarakan sihir, dan sihir yang tidak akan dimengerti oleh manusia rendahan dengan telinga yang sangat amat kecil sepertimu itu. Dan ya, aku tidak menyangka aku akan bilang ini, tapi hal ini juga dipengaruhi oleh keberadaanmu juga. Ya, keberadaanmu mengubah hidupku. Enggak, lupakan. Bukan apa-apa. Jadi dan tolong hentikan suara detakan jantungmu itu. Ya, kalau nggak tahu cara tenangin ya, kamu harus bisa tenangin jantungmu sendiri ya, Tuan Putri. Tolong tenangkan nafasmu. Aku bisa gila mendengarnya, tahu? Aku suka sama kamu. Aku dari kemarin mau melakukan ini. Lagi dan lagi. Sama kayak hal yang kita lakuin sebulan kemarin, setiap hari dengan lebih intim daripada sebelumnya. Tapi aku gak pernah ketemu kesempatannya. Karena gak ada penjaga lagi yang lewat sama sekali di sini. Puas. Aku ngapain sih? Kamu gak dengar apa-apa? Tolong lupain semua itu. Enggak, mukaku gak merah. Dan tolong lupain semua itu. Aku dengar kamu udah punya laki-laki yang kamu suka. Aku paham akan hal itu. Maaf. Anggap semua ini tidak pernah terjadi. Ya. Selamat malam.
Ini rumahnya. Sudah dipikirkan apa yang mau dibicarakan pertama kali ke dia? Sekarang yang terpenting adalah membuatnya ingat lagi kepadamu. Dan ambil ini. Ini ramuan untuk melupakan semua kejadian buruk soal kerajaan atau apapun yang kamu punya sebelumnya. Termasuk ciuman atau apapun yang kamu lakukan kalau kamu memang punya anggapan buruk soal itu. Baiklah, aku pergi dulu. Tolong jaga diri baik-baik dan jangan bodoh. Biarpun kau manusia, kau bisa menggunakan akal sehat dan juga otakmu itu. Selamat tinggal Tuan Putri. Aku akan merindukanmu. Apa? Tidak, aku hanya bergumam. Aku tidak bilang apa-apa. Aku bilang, aku akan membencimu selama-lamanya. Selamat tinggal. Semoga kau bahagia dengannya, Tuan Putri. Selamat datang, petualang. Ada yang bisa saya bantu? Lipin? Siapa? Maaf, di sini tidak ada yang namanya Lipin. Yang ada hanya saya. Di sini kami punya beberapa minuman yang menyegarkan untuk petualang sepertimu. Ada ramuan untuk pegal-pegal, ramuan untuk cinta, ramuan untuk nafsu makan, ramuan untuk pengubah bentuk. Jadi, kamu mau pesan apa, Tuan Putri? Aku masih lupa itu. Padahal sorenya sudah kusamarkan. Jadi, kamu masih belum minum ramuan itu? Kenapa? Kamu emang gak nganggap semua hal yang udah kita lewatin itu buruk ya? Kenapa gak diminum aja sih? Biar lupa sekalian aja gitu loh sama semua hal. Lagi pula dari awal aku mencumbu bibirmu, aku tidak meminta izin sama sekali. Dan begitu pula dengan kedua kalinya aku menyerang bibirmu seperti orang aneh yang tidak berakal dan seperti binatang. Hah? Gimana? Oh, boleh tolong diulang lagi? Tapi dengan lebih dipikir lagi. Karena begini, aku tahu mungkin kamu sedikit patah hati karena kehilangan elf yang sangat tampan dan sangat pintar sepertiku. Tapi kurasa otakmu yang pendek akal itu perlu lebih panjang lagi berpikir sebelum suami pangeran masa kecilmu itu tiba-tiba datang ke sini dan menyerang tavern ini. Jadi saranku, lebih baik keluar dari sini. Aku kira kamu datang ke sini untuk reuni yang hangat, tapi ternyata kamu datang ke sini dengan memercik api yang bisa membakar tempat ini. Bagaimana apanya? Hei, kamu gila ya? Hei, dengar. Kita udah gak perlu pura-pura lagi. Kenapa kamu tiba-tiba cium aku? Kamu lagi pakai love potion apa gimana? Apa sih? Kamu yang apa? Aku gak lihat mata kamu berubah. Aku gak merasakan ada pengaruh sihir atau apapun. Jadi kamu datang jauh-jauh ke sini untuk meninggalkan pangeran masa kecil yang brengsek itu. Ya, sebelum kamu bertanya kenapa aku bisa tahu, aku tahu. Tapi aku gak pernah bilang hal itu ke kamu.
Aku melakukan penyelidikan secara langsung dan memang menemukan kalau pangeran masa kecilmu ternyata berasal dari sebuah kerajaan yang mengalami keruntuhan. Tapi aku tidak berpikir kalau dia benar-benar mengincarmu karena harta dan juga kekuasaan. Ya, kadang manusia memang bisa lebih mirip binatang karena kelakuannya yang tidak tahu malu. Enggak, aku gak suka. Enggak, aku gak suka. Lagian ngapain suka sama ras manusia? Aneh banget. Padahal kan awalnya dijodoh-jodohin gara-gara sistem kerajaan, sistem pemerintahan bobrok. Masa gara-gara begitu aku jadi suka sama kamu? Cih, jangan samakan aku sama manusia rendahan kayak kamu yang bisa jatuh cinta cuma gara-gara skenario buruk ini doang. Aku adalah elf yang terdidik dan berintegritas. Aku gak mungkin sama kaum rendahan kayak kamu ini. Hei, kamu tahu kan apa yang kamu lakukan ini bisa aku laporin ke warga. Kamu mah ya kalau kayak gini aku jadi salting bawaannya. Jangan gitu. Kamu mah demen banget ya nggodain aku. Heh. Parah banget kamu ya. Aku tuh gak ada niatan buat jatuh cinta sama kamu tahu. Tapi kenapa sih kamu tuh selalu terus-terusan gak bisa keluar dari pikiran aku? Hah? Bandel banget kamu. Hah? Kamu main pelet ya? Makanya aku kena nih. Kedukun mana kamu? Enggak, aku gak percaya kamu gak kedukun. Kamu bikin aku kepikiran tiap aku ngapa-ngapain. Ingetnya kamu mulu. Bahkan pas aku sekarat aku ingetnya kamu. Ya aku sempat sekarat. Enggak, itu cuma demam, tapi rasanya kayak sekarat buat aku. Ya, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Sekarang aku hukum kamu ya, biar kamu kapok dan gak mau pelet-pelet aku lagi. Yakin? Ini akan jadi hukuman yang gak akan pernah kamu lupain seumur hidup kamu. Dan hitung-hitung sedikit nostalgia untuk mengenang keintiman dan juga kedekatan kita dulu. Aku anggap itu iya untuk hukumannya. Tutup mata kamu sekarang. Shh, aku gak akan apa-apain kamu, tenang. Dan sekarang kita lebih bebas di sini. Yap. Kenapa? Ya kita cuma pindah ke atas ranjang di kamarku doang kok. Keren kan? Ini cuma sedikit sihir yang aku pelajari selama aku berkelana. Ya sebenarnya ada banyak sihir yang mau aku coba juga ke kamu untuk membuat permainan kecil dan nostalgia ini lebih menyenangkan. Tapi sepertinya kita bisa memulai dengan cara yang lebih sederhana dan lebih mengenal apa yang kita lakukan dulu. Rasanya sama seperti saat terakhir kali kita berjumpa ya. Sama-sama enak dan juga mendebarkan. Dan tentu membuatku ingin terus mencumbu seluruh tubuhmu. Aku suka ini.